Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 offering RL1 akan mempresentasikan inovasi pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah AI, yaitu yang berjudul Aplikasi Intelligent Tutoring System sebagai media pembelajaran persamaan linear dua variabel pada siswa SMP. Jadi kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu rekan saya Muhammad Akhtar Pasha, Muhammad Aldin Eka Putra, Wahib Kumaiti, dan saya sendiri Putri Nurhalisa. Oke, sebelum kita ke latar belakang dari aplikasi yang sudah aku dan kelompok aku buat, jadi seperti yang kita tahu, materi persamaan linear dua variabel itu sering dianggap sulit oleh siswa karena membutuhkan pemahaman konsep dan latihan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, melalui aplikasi Intelligent Tutoring System ini, kami mencoba menghadirkan media pembelajaran yang interaktif, adaptif, dan dapat membantu siswa belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi dimulai dari latar belakang pembuatan aplikasi yang sudah saya dan kelompok saya buat itu. Jadi pada dasarnya matematika itu merupakan pelajaran fundamental yang berperan penting dalam melatih kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah siswa. Jadi salah satu peningkatan tingkat SMP yang penting itu ada di PLDV. Nah, karena berkaitan langsung dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada materi matematika itu kenyataannya masih banyak siswa yang sulit untuk memahaminya. Nah, dan langkah penyelesaian PLDV-nya itu, hal ini disebabkan oleh pembelajaran yang cenderung abstrak dan kurang interaktif. Nah, sehingga siswa itu sulit belajar secara mandiri. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, dunia pendidikan itu dituntut untuk menghadirkan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Oleh karena itu, dikembangkanlah aplikasi Intelligent Tutoring System ini sebagai solusi untuk membantu siswa memahami materi PLDV dengan lebih mudah, menarik, dan sesuai dengan kemampuan pada masing-masing siswa. Seperti itu. Selanjutnya juga ada penerapan teknologi digital pada pembelajaran matematika seperti simulasi animasi, video edukatif, dan terbukti mampu menciptakan suasana belajar yang lebih aktif dan menyenangkan. Hal ini juga dapat meningkatkan antusiasme serta motivasi siswa dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Selain itu, media game edukasi berbasis Android juga berkembang sebagai sarana pembelajaran mandiri yang efektif. Nah, melalui pendekatan ini, siswa dapat belajar sambil bermain, sehingga minat belajar dan dampak positif daripada hasil belajar itu bisa ditingkatkan. Nah, seiring dengan inovasi teknologi pendidikan itu, pendekatan pembelajaran kini mulai beralih ke ITS, yaitu Intelligent Tutoring System itu, yang berbasis kecerdasan buatan atau AI. Nah, ITS ini mampu memberikan pembelajaran yang personal, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan siswa sehingga sangat relevan untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami materi persamaan linear dua variabel ini. Adapun rumusan masalah dari aplikasi atau makalah yang sudah kami buat, yaitu yang pertama ada bagaimana proses pengembangan Intelligent Tutoring System sebagai media pembelajaran persamaan linear dua variabel menggunakan model Multimedia Development Life Cycle atau yang biasanya disingkat dengan MDLC. Nah, yang kedua ada bagaimana mengintegrasikan modul tutor cerdas yang mencakup fitur koreksi otomatis dan evaluasi jawaban siswa ke dalam sistem ITS untuk materi PLDV. Lalu yang ketiga ada bagaimana tingkat kelayakan aplikasi ITS yang dikembangkan
dan ditinjau dari hasil pengujian black box, white box, dan usability testing. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang selaras dengan rumusan masalah yang tadi. Jadi yang pertama ada mengembangkan aplikasi Intelligent Tutoring System sebagai media pembelajaran persamaan linear dua variabel dengan menggunakan model pengembangan Multimedia Development Life Cycle. Lalu yang kedua ada mengintegrasikan modul tutor cerdas yang mencakup fitur koreksi otomatis dan evaluasi jawaban siswa ke dalam sistem ITS untuk materi PLDV tersebut. Lalu yang ketiga ada mengetahui tingkat kelayakan aplikasi ITS yang dikembangkan berdasarkan hasil pengujian black box, white box, dan usability testing. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian ini. Jadi penelitian ini yang pertama itu diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari sisi pendidikan maupun pengembangan teknologi pembelajaran. Nah, melalui dari penelitian ini dihasilkan sebuah aplikasi ITS tersebut yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang interaktif bagi siswa SMP, khususnya dalam memahami materi PLDV tersebut. Nah, selain itu, penerapan sistem cerdas ini memungkinkan siswa memperoleh umpan balik yang otomatis. Jadi penjelasannya lebih ditekankan langkah demi langkah serta sesuai dengan evaluasi dan langsung terhadap jawaban yang diberikan siswa tersebut. Hal ini membantu siswa memahami kesalahan dan memperbaiki pemahaman secara berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan informasi mengenai kelayakan aplikasi melalui pengujian black box, white box, dan usability testing sehingga aplikasi yang dikembangkan tidak hanya fungsional tetapi juga mudah digunakan. Untuk yang terakhir, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi ilmiah dalam pengembangan aplikasi pembelajaran berbasis ITS dengan pendekatan multimedia development life cycle tersebut. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan metode research and development atau R&D. Nah, metode ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk sekaligus menguji kelayakan dan efektivitasnya. Nah, produk yang dikembangkan ini dalam penelitian ini, aplikasi ITS ini sebagai media PLDV untuk siswa SMP. Nah, pendekatan R&D ini karena sesuai dengan tujuan penelitian yang kita ambil, yaitu tidak hanya mengkaji teori tetapi juga mengembangkan aplikasi pembelajaran secara nyata. Nah, proses pengembangan yang dilakukan itu secara terstruktur dan sistematis, dimulai dari analisis kebutuhan pengguna, perancangan sistem, pengembangan aplikasi, hingga tahap pengujian dan evaluasi. Nah, dalam pelaksanaannya ini, penelitian ini mengacu pada tahapan MDLC yang meliputi tahap konsep, desain, material, collecting, assembling, testing, dan distribution. Tahapan ini juga memastikan aplikasi ITS yang dikembangkan memiliki konten yang sesuai, tampilan yang menarik, dan serta fungsi yang berjalan dengan baik. Melalui metode ini diharapkan aplikasi yang dihasilkan itu layak digunakan, mudah dipahami oleh siswa, serta efektif dalam membantu proses pembelajaran PLDV dari siswa SMP tersebut. Model pengembangan. Penelitian ini menggunakan model pengembangan Multimedia Development Life Cycle atau MDLC. Model ini dipilih karena mampu memfasilitasi pengembangan aplikasi ITS secara sistematis, terstruktur, dan terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan hingga pendistribusian produk. MDLC terdiri dari 6 tahapan utama, yaitu sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah tahapan konsep. Pada tahap ini dirumuskan ide dasar dari aplikasi dan kita melakukan analisis kebutuhan. Kegiatan meliputi penentuan tujuan pengembangan ITS, identifikasi karakteristik siswa SMP sebagai pengguna, penetapan cakupan materi persamaan linear dua variabel, serta perumusan kebutuhan fungsional dan non-fungsional aplikasi.
Tahapan kedua adalah tahapan desain. Pada tahap desain, proses perancangan detail struktur dan komponen sistem. Perancangan meliputi desain antarmuka pengguna atau user interface, alat pembelajaran, dan arsitektur ITS. Tahap ketiga adalah material collecting, yaitu pengumpulan seluruh bahan yang diperlukan dalam pengembangan atau pembangunan ITS, seperti materi ajar ataupun ilustrasi pendukung, ikon, aset, ataupun aset multimedia lainnya. Tahap keempat adalah assembly, yaitu proses implementasi atau pembangunan aplikasi. Tahap kelima adalah testing, yaitu pengujian agar memastikan aplikasi berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Pada proyek ini atau pada penelitian ini, kita melakukan 3 testing, yaitu black box testing, white box testing, dan usability testing. Tahap yang terakhir yaitu adalah distribution, yaitu pada tahap ini pendistribusian aplikasi ITS kepada pengguna ataupun siswa SMP setelah aplikasi dinyatakan siap dan layak untuk digunakan. Hasil pengembangan aplikasi ITS. Hasil utama dari penelitian ini adalah terbangunnya aplikasi ITS pada materi persamaan linear dua variabel untuk siswa SMP yang dibuat menggunakan metode MDLC. Aplikasi ITS yang dikembangkan dirancang untuk mendukung pembelajaran mandiri dengan pendekatan tutor cerdas. Implementasi model MDLC pada pengembangan ITS. Untuk implementasi pertama yaitu pada tahap konsep, dilakukan analisis kebutuhan pengguna dan tujuan pengembangan aplikasi. Jadi pada tahap ini dibuat ide rancangan agar aplikasi ITS sesuai dengan materi kita yaitu materi PLDV. Implementasi yang kedua yaitu pada tahap desain, yaitu menghasilkan rancangan antarmuka pengguna dan alur pembelajaran aplikasi ITS. Desain antarmuka dibuat sederhana dan ramah pengguna agar mudah dipahami oleh siswa SMP. Contoh penyelesaian soal hingga latihan soal dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Selain itu juga dirancang mekanisme pemberian umpan balik dan penyelesaian otomatis terhadap jawaban siswa. Implementasi model MDLC pada tahap yang ketiga yaitu adalah tahap material collecting, yaitu dikumpulkan seluruh bahan pendukung pengembangan aplikasi seperti yang sesuai dengan kurikulum SMP, seperti soal, bank, dan aset-aset multimedia lainnya. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap assembly. Tahap assembly ini merupakan proses implementasi rancangan menjadi sebuah aplikasi intelligent tutoring system yang utuh. Nah, pada tahap ini itu dilakukan pengkodean sistem, pembuatan antarmuka atau interface serta integrasi modul materi, modul latihan soal, dan modul evaluasi otomatis. Jadi hasil dari tahap ini itu adalah prototype aplikasi ITS yang telah dapat digunakan dan dioperasikan sesuai dengan rancangan awal. Nah, untuk implementasi modul yang selanjutnya yaitu mengenai tutor cerdas pada ITS. Jadi modul tutor cerdas ini merupakan komponen utama dalam aplikasi ITS yang dikembangkan. Modul ini tuh berfungsi untuk menganalisis jawaban siswa, menentukan kebenaran jawaban, serta memberikan umpan balik secara otomatis ketika siswa mengerjakan soal PLDV. Jadi sistem akan memeriksa hasil akhir yang diberikan oleh siswa. Jadi ketika siswa memilih jawaban, nanti sistem akan menyediakan tombol untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Setelah siswa menyelesaikan seluruh soal yang diberikan, maka sistem akan menampilkan nilai hasil pekerjaan secara otomatis. Apabila nilai yang diperoleh belum mencapai batas minimal kelulusan, maka siswa akan diarahkan untuk mengulangi mengerjakan soal yang sama sebagai bentuk penguatan pemahaman. Sebaliknya, jika siswa dinyatakan lulus, maka sistem akan menampilkan penjelasan pembahasan soal serta memberikan akses untuk melanjutkan ke level pembelajaran selanjutnya. Jadi mekanisme ini memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara bertahap seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu hasil pengujian aplikasi. Hasil yang pertama kami akan menguji dengan black box. Jadi pengujian black box dilakukan untuk memastikan setiap fungsi dalam aplikasi ITS yang kami buat berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pengujian ini mencakup fungsi navigasi menu,
penyajian materi, pengerjaan soal, proses koreksi jawaban, serta pemberian umpan balik otomatis. Nah, untuk hasil pengujian black box ada tabel. Jadi tabel ini menunjukkan bahwa tombol-tombol yang ada di aplikasi ITS kami dapat berjalan dengan baik. Yang pertama ada tombol start. Di tabel dijelaskan bahwa skenario pengujiannya adalah klik tombol start, lalu hasil yang diharapkan adalah aplikasi akan menuju halaman pemilihan level dan keterangannya berhasil. Maka dapat dibilang tombol start di aplikasi ITS kami itu akan berhasil menunjukkan pengguna ke halaman selanjutnya begitu. Untuk yang kedua, tombol level 1 juga keterangannya berhasil. Tombol level 2, tombol level 3 sampai tombol level 5 dinyatakan bahwa keterangannya berhasil. Jadi aplikasi ITS kami menunjukkan bahwa tombol level untuk semua level itu berhasil menunjukkan ke pengguna bahwa tombol tersebut dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya mengenai tombol next layer juga dapat digunakan dengan baik. Nah, ini untuk pengujian black box yang selanjutnya. Tombol previous layer juga berhasil dengan baik. Selanjutnya tombol latihan soal juga dapat berjalan dengan baik untuk menunjukkan pengguna ke latihan soal. Tombol pemilihan jawaban A, B, C, D karena kami menggunakan tipe soal multiple choice. Jadi ada tombol A, B, C, D untuk memilih jawaban. Lalu ada tombol pengaturan, tombol mute sound, tombol unmute sound, beserta tombol home di pengaturan. Jadi tombol-tombol tersebut berfungsi dengan baik. Selanjutnya untuk pengujian white box. Jadi pengujian white box ini dilakukan untuk menguji struktur logika dan alur program secara internal, khususnya pada modul evaluasi jawaban dan penentuan kelulusan siswa. Pengujian ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kondisi dan percabangan dalam sistem itu berjalan sesuai dengan rancangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa struktur kontrol dan logika sistem berjalan sesuai rancangan tanpa kesalahan logis. Nah, ini untuk tabel pengujian white box. Yang pertama ada path ke pertama, kondisi program dari klik tombol start hingga pilih level itu hasil yang diharapkan sistem menuju halaman pemilihan level dan hasilnya sesuai. Jadi dari tombol start hingga pemilihan level itu berjalan dengan baik di sistem kami. Lalu untuk path kedua, jadi pemilihan level 1 hingga 5 itu juga sistem akan membuka halaman level yang dipilih itu juga berhasil atau sesuai. Selanjutnya untuk path ketiga ada kondisi program yang pertama klik next atau previous layer, dia akan sistem akan berpindah ke halaman berikutnya atau sebelumnya. Lalu untuk path keempat klik latihan soal. Nah, sistem ini berpindah ke halaman latihan soal, jadi dari materi ke latihan soal. Nah, untuk path kelima pilih jawaban A, B, C, D. Jadi sistem kami akan menyimpan dan memproses jawaban dari pengguna. Yang ke path ke-6 ada akses pengaturan sampai ke home. Jadi sistem itu nanti berpindah ke halaman pengaturan dan kembali ke menu utama melalui tombol pengaturan atau home ini. Lalu untuk path ke-7 ada klik mute atau unmute untuk menjalankan kontrol suara dan semua hasil menunjukkan bahwa hasil telah sesuai dengan baik. Nah, selanjutnya ada hasil pengujian aplikasi dengan usability testing. Usability testing ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemudahan dan kenyamanan penggunaan aplikasi Intelligent Tutoring System dari sudut pandang pengguna. Pengujian ini melibatkan 20 siswa SMP sebagai responden yang telah mencoba menggunakan aplikasi. Instrumen pengujian berupa kuesioner dengan skala Likert 1-5 yang mencakup aspek kemudahan navigasi, kejelasan tampilan, kemudian memahami materi dan kenyamanan dalam mengerjakan soal. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menghitung rata-rata skor nilai pada setiap aspek. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi ITS kami memperoleh nilai rata-rata sebesar X yang berada di kategori baik atau sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi mudah digunakan, memiliki tampilan yang jelas, serta membantu siswa dalam memahami materi persamaan linear dua variabel. Nah, ini untuk tabel usability testing hasilnya. Yang pertama ada aspek penilaian, ada kemudahan navigasi, kejelasan tampilan, pemahaman materi, serta kepuasan pengguna. Jadi skor rata-rata untuk kemudahan navigasi yaitu 4,5 menunjukkan kategori yang sangat baik. Lalu kejelasan tampilan ada 4,2, jadi kategorinya baik. Pemahaman materi 4,3 sangat baik, serta kepuasan pengguna 4,7 sangat baik. Dari rata-rata aspek penilaian tersebut, maka diperoleh skor rata-rata yaitu 4,425
yang menunjukkan bahwa kategori tersebut sangat baik. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang aplikasi ini, yaitu ada Jago PLDV, aplikasi ITS. Di sini saya akan menjelaskan tentang antarmuka aplikasi, dimulai dari tampilan awal aplikasi atau start screen, di mana tampilan awal merupakan halaman pertama yang disajikan kepada pengguna saat membuka aplikasi. Halaman ini dirancang secara minimalis dengan menampilkan logo aplikasi yang menonjol sebagai identitas utama media pembelajaran, yaitu di situ logonya adalah Jago PLDV yang berwarna biru. Bisa dilihat untuk tampilan awalnya itu seperti yang di slide PPT di sebelah kanan itu, gambarnya itu adalah tampilan awalnya. Di bagian tengah bawah terdapat tombol start berwarna biru yang berfungsi sebagai akses utama bagi pengguna untuk masuk ke dalam sistem dan memulai sesi pembelajaran. Desain yang bersih ini bertujuan agar pengguna dapat langsung fokus pada fungsi utama aplikasi tanpa terdistraksi oleh elemen visual yang berlebihan. Jadi sengaja didesain sesimpel mungkin. Oke, akan saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang selanjutnya bisa dilihat ini adalah homepage, yaitu tampilan menu utamanya. Di sini terdapat level 1 sampai level 5. Akan saya bacakan penjelasannya. Setelah menekan tombol start, pengguna akan diarahkan ke halaman menu utama yang menyampaikan peta alur pembelajaran. Halaman ini menampilkan 5 tingkatan level yang sudah saya bilang tadi, mulai dari level 1 hingga level 5. Yang disusun secara vertikal untuk menggambarkan progresi belajar siswa. Level awal ditampilkan dalam keadaan terbuka dan siap akses. Itu bisa dilihat karena tidak ada icon gemboknya atau kuncinya. Yang mengindikasikan bahwa level itu masih terkunci. Berarti yang ada gemboknya itu masih terkunci. Mekanisme ini menerapkan konsep gamifikasi di mana siswa harus menyelesaikan level sebelumnya terlebih dahulu untuk membuka materi selanjutnya, sehingga menjamin pemahaman materi yang terstruktur dan bertahap. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan lagi. Nah, selanjutnya adalah desain tampilan materi pembelajaran. Yaitu pada halaman ini aplikasi menyediakan konten edukatif inti sesuai dengan level yang dipilih oleh pengguna, yaitu level 1 tadi secara bertahap. Bagian atas halaman memuat judul topik spesifik seperti bentuk-bentuk persamaan linear dan lain-lain yang diikuti oleh penjelasan ringkas mengenai definisi dan konsep dasar. Bisa dibaca atau bisa dilihat di gambar di sebelah kanan. Nah, setelah tadi membaca materi, setelah itu kita akan mengerjakan sebuah soal atau kuis. Di sini ada desainnya, bisa dilihat di sebelah kanan. Setelah mempelajari materi, pemahaman siswa diuji melalui halaman latihan soal. Halaman ini menampilkan butir soal evaluasi secara satu persatu, lengkap dengan opsi jawaban pilihan ganda yang didapat langsung dipilih oleh siswa. Jadi di soal itu langsung bisa dipencet-pencet untuk jawabannya seperti apa, bisa di next juga. Setiap sesi level terdiri dari 5 butir soal, jadi setiap sesi itu ada 5 soal yang dirancang untuk mengukur sejauh mana siswa telah menguasai materi yang baru saja dipelajari di materi sebelumnya. Antarmuka kuis ini dibuat interaktif namun tetap sederhana agar siswa dapat fokus dalam pengerjaan soal tanpa membingungkan bagaimana mengoperasikan aplikasi ini. Nah, yang terakhir adalah tampilan hasil evaluasi atau feedback system. Sistem umpan balik atau feedback otomatis muncul setelah siswa menyelesaikan seluruh soal latihan. Tampilan hasil evaluasi ini terbagi menjadi 2 kondisi berdasarkan perolehan skor siswa. Jika siswa berhasil menjawab benar minimal 4 dari 5 soal, layar akan menampilkan pesan apresiasi selamat disertai ornamen bintang atau senyum yang menandakan ketulusan siswa untuk melaju ke level berikutnya. Itu bisa dilihat di gambar yang atas, yaitu ada siswi yang semangat dan memperoleh skor 5/5. Sebaliknya, jika skor diperoleh di bawah batas ambang, 3 soal benar atau kurang, aplikasi akan menampilkan pesan motivasi. Ya, coba lagi. Itu bisa dilihat di gambar yang bawah, yaitu ada
siswa laki-laki yang murung dan menangis karena nilainya kurang dari rata-rata, yang menginstruksikan siswa untuk mengulang materi atau latihan soal pada level tersebut guna memperbaiki pemahaman sebelum melanjutkan proses belajar mereka. Jadi nantinya kalau dia udah di ambang rata-rata, di atas rata-rata, itu bisa lanjut ke level berikutnya, di level 2 dan seterusnya. Jikalau siswa tersebut nilainya di bawah ambang rata-rata, akan mengulang lagi materi itu dan mengulang lagi soal yang sudah diberikan. Seperti itu. Nah, ini adalah pembahasan terakhir, yaitu ada kesimpulan setelah dijelaskan oleh beberapa teman saya dan juga saya sendiri di slide sebelumnya. Di sini saya akan bacakan kesimpulannya dari aplikasi Jago PLDV ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Intelligent Tutoring System atau ITS pada materi khusus, yaitu PLDV atau persamaan linear dua variabel untuk siswa sekolah menengah pertama atau MTS. Pengembangan media pembelajaran ini dilatar belakangi oleh kebutuhan akan sistem pembelajaran yang mampu memberikan bimbingan secara personal dan adaptif dalam membantu siswa memahami konsep dasar matematika secara bertahap. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development atau R&D yang dilaksanakan melalui tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan aplikasi, serta validasi kelayakan produk. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi pembelajaran bernama Jago PLDV yang mengintegrasikan konsep gamifikasi dan sistem pembelajaran bertingkat dari level 1 hingga level 5 guna meningkatkan motivasi belajar siswa dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Aplikasi Jago PLDV dilengkapi dengan fitur penyajian materi yang ringkas, latihan soal yang interaktif, serta evaluasi otomatis yang memberikan umpan balik secara langsung atau feedback. Penerapan mekanisme locking system memungkinkan siswa melanjutkan ke tingkat pembelajaran berikutnya hanya setelah memahami atau mencapai skor minimal yang telah ditentukan, sehingga ketuntasan pemahaman konsep dapat terjaga secara sistematis. Dengan demikian, aplikasi ini berfungsi tidak hanya sebagai media pembelajaran, tetapi juga sebagai tutor cerdas yang mendukung pembelajaran mandiri dan terarah pada materi PLDV. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan kelompok kami di pembahasan yang selanjutnya. Dadah.